Pernah kebayang nggak ada sebuah perjalanan yang bisa menembus batas ruang dan waktu, dan semuanya terjadi cuma dalam satu malam? Ini bukan cerita fiksi ilmiah loh, tapi sebuah peristiwa nyata yang begitu luar biasa sampai-sampai jadi titik balik dalam sejarah. Yuk kita bareng-bareng selami keajaiban di balik perjalanan malam ke surga. Nah, semuanya itu berawal dari sini, dari satu ayat yang luar biasa ini. Ini bukan sekedar catatan sejarah ya, tapi sebuah penegasan ilahi. Coba deh perhatikan pilihan katanya, memperjalankan hambanya. Ini artinya, perjalanan ini sepenuhnya atas kuasa Tuhan. Bukan nabi yang berinisiatif jalan sendiri, tapi diperjalankan. Sebuah undangan khusus untuk menyaksikan keajaiban yang melampaui logika kita. Oke, kita mundur sedikit ke malam tanggal 27 Rajab, di tahun ke-10 kenabian. Di tengah malam yang sunyi, saat kebanyakan orang lagi tidur pulas, Nabi Muhammad SAW justru mendapatkan sebuah panggilan yang akan mengubah takdir umat manusia selamanya. Ini bukan sekedar jalan-jalan malam biasa, ini adalah sebuah undangan ilahi. Jadi, biar kita nggak bingung, perjalanan ini tuh punya dua fase utama. Yang pertama, namanya Isra, yaitu perjalanan horizontal di bumi yang super cepat, dari Mekah ke Yerusalem. Terus dari Yerusalem, baru deh dimulai fase kedua, Miraj. Ini adalah pendakian vertikal yang spektakuler, menembus lapisan-lapisan langit sampai ke hadirat Tuhan. Dua perjalanan dahsyat yang terjadi dalam satu malam yang sama. Setiap perjalanan besar itu kan butuh persiapan ya. Tapi persiapan yang satu ini, wah benar-benar di luar nalar. Bayangin aja, didatangi oleh 3 malaikat agung sekaligus. Nggak cuma itu, hati beliau kemudian dibedah dan disucikan dengan air Zam-Zam. Kenapa? Ya karena untuk bisa menerima wahyu terbesar dan menyaksikan rahasia alam semesta, dibutuhkan hati yang berada dalam kondisi paling murni. Ini adalah persiapan spiritual di level tertinggi. Nah, dengan hati yang sudah suci, fase pertama perjalanan pun dimulai, Isra. Dan untuk perjalanan yang jelas-jelas melanggar semua hukum fisika ini, kendaraannya pun pastinya bukan kendaraan dari dunia kita dong. Inilah Burak, bukan sekedar kuda biasa, tapi makhluk cahaya yang kecepatannya digambarkan sejauh mata memandang dalam satu kali melangkah. Jarak yang biasanya butuh waktu bulan-bulan buat karavan, ini ditempuh dalam sekejap mata. Ini adalah demonstrasi kuasa Tuhan yang dari awal udah ngasih tahu kita. Malam ini, aturan fisika duniawi nggak berlaku. Dan setibanya di Masjid Al-Aqsa, terjadi sebuah peristiwa yang gila, ini epik banget. Nabi Muhammad nggak sholat sendirian. Beliau justru jadi imam, dan makmum di belakangnya adalah arwah para nabi dan rasul sebelumnya. Ada Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, semuanya. Momen ini tuh kayak simbol serah terima kepemimpinan spiritual. Semua pesan ilahi dari zaman yang berbeda-beda kini menyatu di bawah satu panci. Oke, perjalanan di bumi selesai. Sekarang, dari titik suci di Yerusalem, perjalanan berlanjut ke atas. Inilah Miraj, pendakian menembus 7 lapis langit. Sebuah perjalanan vertikal menuju tahta Sang Pencipta. Dan di setiap gerbang langit, sebuah pertemuan yang luar biasa udah menanti. Di setiap lapisan langit, beliau disambut oleh para nabi pendahulunya. Mulai dari Nabi Adam, bapa seluruh umat manusia, di langit pertama, terus naik sampai bertemu Nabi Musa, yang nanti bakal ngasih nasihat super penting, dan puncaknya bertemu dengan sang leluhur, Nabi Ibrahim di langit yang tertinggi. Ini bukan sekedar reuni ya, tapi sebuah penegasan bahwa mereka semua adalah bagian dari satu keluarga kenabian yang sama. Dan yang bikin hangat, di setiap gerbang langit, sambutan yang sama selalu terdengar. Selamat datang, wahai saudaraku yang soleh. Sebuah kalimat yang sederhana tapi dalam banget, yang menegaskan bahwa meskipun terpisah oleh zaman, semua utusan Tuhan itu terikat dalam satu ikatan persaudaraan yang abadi. Di puncak langit ke-7, beliau melihat Baitul Makmur. Ini bisa dibilang Ka'bahnya para malaikat, yang posisinya itu persis lurus di atas Ka'bah yang ada di bumi. Dan yang lebih bikin takjub lagi, setiap hari ada 70.000 malaikat yang berbeda, yang nggak pernah sama melakukan tawaf di sana. Pemandangan ini seolah jadi pengingat bahwa ibadah kita di bumi itu punya cerminannya di alam tertinggi. Perjalanan ini akhirnya mencapai puncaknya. Nabi Muhammad SAW diajak naik ke tingkatan yang lebih tinggi lagi. Sebuah tempat di mana bahkan malaikat Jibril yang dari tadi jadi pemandunya harus berhenti dan bilang, saya cuma bisa mengantar sampai di sini. Sendirian, beliau melanjutkan perjalanannya ke Sidratul Muntaha, batas akhir pengetahuan semua makhluk. Sebuah tempat yang keindahannya gak bisa dilukiskan dengan kata-kata.
Dan disinilah, tanpa perantara, terjadi dialog paling agung dalam sejarah antara Sang Pencipta dengan hamba pilihannya untuk menerima sebuah perintah yang jadi inti dari seluruh perjalanan ini. Dan perintah pertama yang beliau terima untuk kita, umatnya, adalah sebuah kewajiban yang luar biasa besar, melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu dalam sehari semalam. 50? Kebayang nggak? Setelah menerima perintah itu, Nabi pun turun. Tapi ceritanya belum selesai sampai di situ. Justru bagian yang paling menunjukkan betapa besarnya rahmat Tuhan akan segera terjadi berkat sebuah percakapan penting dalam perjalanan pulangnya. Dalam perjalanan turun, beliau ketemu lagi sama Nabi Musa. Pas Nabi Musa dengar perintah sholat 50 waktu, beliau yang paling berpengalaman sama umat yang kadang suka bandel, langsung sadar. Beliau tahu banget dari pengalamannya beban ini pasti terlalu berat. Nasihatnya simpel tapi krusial. Kembali lagi deh, minta keringanan umatmu nggak akan sanggup. Maka dimulailah sebuah proses negosiasi yang penuh rahmat. Atas saran Nabi Musa, Nabi Muhammad kembali menghadap Allah untuk memohon keringanan. Jumlahnya pun dikurangi, beliau turun lagi, ketemu Nabi Musa lagi, dan disaranin buat minta keringanan lagi. Proses bolak-balik ini terjadi beberapa kali. Proses ini terus berlanjut sampai akhirnya perintah itu menjadi 5 waktu sholat. Dan disinilah letak keindahan rahmatnya. Kewajibannya diringankan jadi 5, tapi pahalanya tetap dihitung setara dengan 50. Wah, ini benar-benar hadiah dan kemudahan yang luar biasa kan? Perjalanan surgawi ini pun selesai, dan Nabi kembali ke Mekah masih di malam yang sama. Tapi tantangan baru sudah menanti. Bukan lagi tantangan perjalanan fisik, tapi tantangan untuk meyakinkan akal manusia akan sebuah kebenaran yang berada jauh di luar jangkauan logika. Reaksinya langsung terbelah dua. Banyak banget yang menertawakan dan menganggap cerita ini mustahil. Gimana mungkin perjalanan Mekah-Yerusalem terus naik ke langit bisa terjadi cuma dalam semalam? Tapi, bagi mereka yang imannya udah kokoh, ini justru jadi bukti kebesaran Tuhan dan kebenaran utusannya. Peristiwa ini benar-benar menjadi ujian keimanan yang sesungguhnya. Jadi, apa sih inti dari semua ini? Dari penyucian hati, perjalanan secepat kilat dengan buruk, sampai dialog langsung di Sidratul Muntaha? Semuanya itu bermuara pada satu hadiah agung, perintah sholat 5 waktu. Inilah oleh-oleh terpenting dari perjalanan langit yang menjadi tiang penyangga spiritual bagi miliaran muslim sampai detik ini juga. Nah, ini membawa kita ke sebuah renungan akhir. Coba deh kita pikirin, gimana caranya sebuah perjalanan yang terjadi hanya dalam satu malam, lebih dari 1400 tahun yang lalu, bisa punya dampak yang begitu dahsyat sampai hari ini. Setiap kali azan berkumandang, miliaran orang di seluruh dunia berhenti sejenak dari kesibukan mereka untuk terhubung dengan Sang Pencipta. Dan itu semua adalah warisan abadi dari malam yang penuh keajaiban ini.